profesi karir Pak Bobi ini? Mungkin dari itu kali Pak. Boleh. Dan nanti ya bagaimana sih sukses itu menurut Pak Bobi sendiri itu seperti apa? Jadi mungkin saya awali dulu dari saya itu kan lahir di Makassar tahun 66. Kemudian saya SD sampai SMP kelas 2 saya di Makassar. Terus naik kelas 3 SMP itu saya di Amerika. SMP ya Pak? SMP kelas 3. Jadi saya 8 tahun di sana. SMP, SMA dan kuliah di Jakarta. Kenapa saya ke sana waktu itu? Karena saya itu dosen di Unhas, ngambil S2 nya di sana, jadi kami ikut semua ke sana. Itu tahun berapa Pak? 81 sampai 89. Terus tahun 90 saya ke Jakarta. Pertama saya Begitu selesai ya Pak? ya selesai saya, tapi saya 6 bulan adaptasi dulu di Makassar. Tahun 90 awal saya ke Jakarta, saya kerja di SGP Otomo 12 tahun, kemudian pindah lagi ke Sisi Pusat, kemudian itu hampir 4 tahun lagi saya ke Senja, kemudian terakhir di Nova Spring itu sampai tahun 97. Tahun 97 saya bikin PT dengan teman-teman, ada 2 orang. 97 sampai sekarang masih jalan perusahaan, which is nanti sudah 20 tahun. Yang ini apa sebelumnya Pak? Yang ini? Ya. Oh, mulai dari Ini situ sudah ya. 20 tahun, 97 udah. Oh. Ya, tahun ini udah 25. 25 tahun ini Pak. Terus waktu pertama maksudnya memulai usaha itu, maksudnya gini Pak, biasanya kan memang dari modal sendiri kah, ini apa namanya, atau memang dari ada support yang lain gitu? Ya, jadi waktu itu kan saya kerja di perusahaan Nova Spirit Consulting, which is basisnya di Singapura. Kemudian saya ada partner 2 yang bikin usaha ini, dua-dua. Yang satu juga kerja di perusahaan asing Bu, IBM. Cuma waktu 97 kan Krismon tuh. Iya, 97. Jadi kita ada kekhawatiran bahwa perusahaan kami itu akan meninggalkan Indonesia. Sehingga saat itu juga kita putuskan kita bikin perusahaan aja. Pada saat Krismon loh Bu. 97 tuh? Iya, tapi mulai aktifnya itu 98 lah, baru kita Mulai running ya? aktif. Jadi awalnya memang di ini ya, berarti apa Bu? Ya memang di apa sih, IT gitu ya? Iya, karena saya lulusan IT memang IT-nya dari pasti awal memang IT Bu, mulai dari pegawai sampai kita bikin usaha itu dan semuanya IT. Terus gimana Pak memulainya itu, artinya tantangannya kan pasti banyak dong. Banyak. Apa yang Bapak alami di situ Pak, tantangan seperti Ya, jadi gini, pada saat Krismon kan banyak perusahaan-perusahaan besar itu kan agak goyang tuh Bu. Nah, pada saat kita mulai, kita bisa bersaing di situ di awal. Karena memang kalau kita masuk ke pengalaman perusahaan pasti kita nggak ada ya waktu itu. Tapi individu kita itu yang kita tampilkan, sehingga kita bisa dapat ada beberapa proyek kita di awal-awal tahun. Jadi mulai start, maksudnya majunya itu kira-kira berapa lama gitu, berapa tahun? Lama Bu. Lama. Kita mulai merasakan boomingnya itu di tahun 2002 Bu. Jadi ada sekitar 4-5 tahun ya. Kita betul berjuang. Dan 2002 itu sudah mulai terasa ininya. Jalannya itu perusahaan. Tantangannya maksudnya maksudnya yang waktu di Indonesia gitu mulai jalan, apa nih Pak, dari pemerintah kah atau apa, biasanya kan sering kali Gini, proyek-proyek awal kita memang di pemerintahan ya. Pertama itu di kejaksaan, kemudian di bea cukai. Memang kalau di swasta kan memang agak berat kan. Ya. Tapi kalau di pemerintahan skill perorangan masih bisa dipakai. Ada nilainya lah untuk menjalankan suatu proyek. dasarnya apa sih Pak, maksudnya waktu itu? Jadi maksudnya sampai kondisi yang nggak memungkinkan gitu kan, lagi krismon gitu, tapi
maju apa gitu? Ya itu spiritnya kan cuma itu Bu, artinya kita sudah terbiasa dengan kerja di perusahaan asing. Nah, pada saat Krismon ya kita harus fight kan. Nah, dengan kekhawatiran mereka kembali ke negara masing-masing ya kita harus mulai usaha. Memang dari awal kita juga tidak nyangka ya Metrocom udah segede ini. Tapi ya semuanya kan kita bukan hanya keahlian, kita selalu berserah kepada Tuhan kan. Dan memang sampai sekarang kita udah punya pegawai hampir lebih dari 300 profesional ya. Profesional. Ya, ini pegawai IT ini kan profesional semua, gajinya kan tinggi-tinggi. Dan kita sudah ada 5 anak perusahaan. Cabangnya Pak? Ya, anak perusahaan. Anak perusahaan. Anak perusahaan. Oh, Anak perusahaan kita ini memang kita bikin kalau Metrocom Global Solution itu kan sistem integrator Bu. Nah, anak perusahaan ini kayak butik-butik perusahaan. Yeah. Jadi ada satu yang menangani IT security, terus ada yang satu lagi menangani mobile apps, mobile application kan. Kemudian ada yang sebagai konsultan, terus ada yang perusahaan yang baru ini ada yang blockchain. Blockchain itu kan platform paling yang maju itu kan platform yang cryptocurrency kan. Iya, iya. Di belakangnya kan platformnya blockchain. Nah, ini kita punya Bu. Jadi kita bikin sendiri di blockchain. Di Indonesia belum banyak Bu. Yang punya ini Metrocom. Ya. Metrocom. Satu-satunya apa salah satunya? Yang punya blockchain itu saat ini ya, mungkin hanya kita Bu yang sudah punya di Indonesia. Terus ada satu lagi perusahaan yang masih baru ya, namanya Metrocom Global Solution. Itu masih baru banget. Jadi ininya ya, anak-anak perusahaannya ya. Ya. Jadi di anak perusahaan itu nggak besar loh Bu. Itu pegawainya paling 30 orang aja karena memang dia spesialisasi. Jadi sekarang total karyawan yang di bawah Pak Bobi ada 300 lebih ya. 300-an lebih. Ini perusahaan-perusahaannya ini Metrocom ini khusus di Jawa aja atau udah di ini Pak di beberapa daerah? Kalau kantornya hanya di Jakarta. Nah, tapi kita ada proyek di Sulut, di Bandung ada. Tapi kita biasanya hanya sewa kantor aja di sana, sewa rumah lah sebagai perwakilan. Dan kita ada satu orang yang kita tempatkan di sana Bu, di day-to-day mereka yang handle proyek. Pak Bobi ini ngomong-ngomong nih, waktu dulu tuh memang Pak Bobi tuh kepengennya tuh jadi apa sih cita-citanya gitu? Atau memang udah dibentuk begitu sesuai dengan orang tua? Itu kan ada tuh, atau memang dari diri sendiri tapi menyesuaikan gitu? Ya, jadi kalau saya sih memang cita-cita saya juga saya hanya tahu IT aja Bu. Jadi memang dari kuliah itu memang sudah pengen jadi belajar IT, dan bapak saya memang maunya sudah jauh-jauh kuliah di Amerika ya kamu harus belajar IT. Jadi sudah kita belajar IT dan memang sampai sekarang juga ya nggak ada bisnis lain saya ini karena memang ya hanya itu yang saya di fokusnya di situ ya. Nah, kalau jadi pengusaha, cita-cita jadi pengusaha pasti ada ya Bu, karena memang saya sebagai pegawai pun juga tidak taat aturan. Ya, jadi makanya waktu di kantor itu kan kadang-kadang kita kalau orang IT kan kadang-kadang kerjanya malam gitu kan. Kadang-kadang kita bisa atur waktu, kadang masuk kantor jam 10 ya kan, tapi saya selalu komit bahwa saya masuk jam 10, jam 12, tapi saya kerjaannya pasti sesuai jam kantor 8 jam, 9 jam gitu kan. Bahkan mungkin lebih kali ya Pak? Ya, cuma memang kan orang IT kan nyentrik tubuh kayak seniman begitu. Iya. Jadi kalau belum bisa ini pasti dia terus santai. Iya, santai. Tapi kalau kita dikasih target ya pasti kita penuhin. Iya. Gitu. Nah dari situ akhirnya saya pikir memang tidak bisa jadi pegawai.